Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Julanti Tinabunan dengan NIM 6670210114. Di sini saya akan mereview 9 jurnal yang saling berkaitan ataupun yang menggunakan teori dari Mai Susanto dan juga Van Biesen. Di mana fokus dari teori Van Biesen yaitu adalah subsidi elektoral. Subsidi elektoral ini adalah subsidi dana yang digunakan untuk berkompetisi dari si partai politiknya itu. Yang kedua itu adalah subsidi tahunan, di mana subsidi tahunan ini subsidi di mana pendanaan itu digunakan untuk program-program kerja yang ada dalam partai politik itu. Dan yang ketiga adalah subsidi kegiatan parlemen, di mana setiap partai politik yang memiliki kegiatan dan itu didanai oleh ada dananya di partai politik. Nah, fokus dari teori Mai Susanto itu dalam praktek pembiayaan pemilu, di mana dalam praktek pembiayaan pemilu itu adalah kegiatan rutin pembiayaan dan juga pembiayaan kampanye. Oke, saya akan mereview jurnal pertama yaitu dengan judul Problem Akuntabilitas Pembiayaan Politik dalam Pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, jurnal ini tuh membahas tentang isu akuntabilitas dalam pembiayaan politik, khususnya dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu. Nah, penulis itu berpendapat bahwasanya akuntabilitas dalam pembiayaan politik itu sangat penting untuk memastikan keadilan dan juga transparansi di dalam proses politik. Nah, dalam transparansi ini merupakan dalam teorinya Van Biesen, di mana salah satunya itu adalah akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan dana kampanye, dalam pengelolaan dana partai politik. Nah, jadi penulis ini menjelaskan, lanjut ya kita review. Jadi penulis ini menjelaskan bahwa sistem pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel ini dapat mengurangi risiko praktik korupsi, manipulasi, serta intervensi kepentingan bisnis dan politik yang merugikan partai politik, kandidat, dan juga masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya, revisi Undang-Undang Pemilu ini harus memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam pembiayaan politik, termasuk di dalam peningkatan pengawasan dan monitoring dari masyarakat, media, dan lembaga pengawasan. Nah, selain itu, penulis juga menyoroti berbagai kendala nih, di mana kendala yang pertama itu adalah untuk mencapai akuntabilitas pembiayaan politik di Indonesia. Sepertinya belum ada kesepakatan bersama nih mengenai batas maksimum untuk sumbangan partai politik dan juga kandidat, serta masih adanya celah hukum dan kebijakan yang dapat digunakan oleh partai politik itu. Nah, jadi jurnal ini juga memberikan pandangan yang komprehensif dan terperinci tentang bagaimana pentingnya akuntabilitas dalam pendanaan dana yang ada di partai politik. Dan juga penulis ini merekomendasikan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan monitoring dan mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai akuntabilitas pembiayaan politik. Nah, oleh karena ini jurnal yang ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca apabila tertarik dalam memahami isu-isu pembiayaan politik dan juga mengadvokasi praktik politik yang transparan dan juga akuntabel. Nah, lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu adalah pendanaan kampanye antara demokrasi dan juga kriminalisasi. Jurnal ini tuh membahas tentang isu penting dalam demokrasi, yaitu pendanaan kampanye. Nah, dalam konteks Indonesia, pendanaan kampanye itu seringkali menjadi sumber korupsi dan dugaan kriminalitas politik. Nah, apabila kita membicarakan pendanaan kampanye, berarti ini merujuk pada teorinya M. Susanto. Nah, penulis juga melakukan analisis terhadap regulasi yang ada terkait pendanaan kampanye dan juga menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum cukup efektif untuk mengatasi masalah pendanaan kampanye yang tidak transparan dan juga adil. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu adalah pendanaan partai politik untuk pendidikan politik. Nah, dan jurnal ini mengambil studi kasus terhadap partai X dan partai Y di Kota Padang. Nah, jurnal yang ditulis oleh Rafni dan Surman ini memiliki pandangan tentang bagaimana pendanaan partai politik untuk pendidikan politik di Kota Padang ini bagaimana
efektivitas dan efisiensinya dalam pengelolaan dananya itu. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan oleh partai politik untuk program pendidikan politik pada umumnya kurang efektif dan kurang efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana untuk program pendidikan politik yang dilakukan oleh partai juga masih kurang terorganisir dengan baik. Jadi, pendanaan partai yang ada di Kota Padang ini menurut si penulis itu masih jauh dari cita-cita dari bangsa Indonesia itu adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, secara sederhananya itu interpretasi datanya itu masih cenderung subjektif dan juga kurang transparansi. Nah, jurnal selanjutnya itu adalah dengan judul Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jurnal ini membahas tentang bagaimana partai politik memiliki peran sentral untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan juga bernegara. Atau dengan kata lain, partai politik ini adalah representatif dari dari keinginan masyarakat, yaitu untuk kesejahteraan umum. Nah, sebagai penghubung yang strategis antara pemerintah dan warga, partai politik seharusnya melakukan hal-hal yang dimana itu untuk kebaikan masyarakat. Namun dalam jurnal ini menjelaskan bahwasannya adanya ketergantian sistem demokrasi ataupun perebutan kekuasaan yang dimana hal itu menjadikan faktor utama untuk partai politik berlomba-lomba memenangkan kontestasi dalam pemilu. Nah, hal ini tuh diperkuat dalam pasal 1 ayat 1 di mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Namun sesuai dengan tujuan pembentukannya partai politik ini, maka penulis itu tertarik dalam melakukan penelitian sebab eksistensi partai politik yang dimana harusnya merepresentatifkan ataupun melakukan hal-hal yang sudah dijabarkan, yaitu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataannya itu mereka karena berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, mereka semakin berlomba-lomba untuk memenangi kontestasi pemilu. Nah, dalam jurnal ini juga penulis mengatakan bahwasannya undang-undang yang sudah berlaku ini bisa membawa positif dan juga negatif. Positif itu adalah bisa mampu lebih meningkatkan biaya dana partai politik, di mana bisa dilakukan ataupun digunakan untuk seperti kayak pendidikan politik oleh partai politik itu. Tapi negatifnya itu uangnya itu bisa digunakan untuk melakukan adanya patronase. Nah, jurnal yang selanjutnya itu adalah Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi Indonesia. Nah, dalam jurnal ini Indonesia tuh dinilai, partai politik Indonesia ini dinilai mendapatkan bantuan anggaran dari negara, yaitu APBN, dan dimaksudkan agar politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maksud dari didanainya partai politik ini oleh negara. Oleh karena itu, peneliti itu penulis jurnal ini melakukan penelitian ini untuk meninjau literatur bagaimana partai politik itu sebagai utilitas publik dalam demokrasi. Nah, dalam jurnal ini dia tuh memberikan pengertian bahwasannya tujuan diberikannya bantuan anggaran dari negara kepada partai politik agar partai politik dapat melaksanakan fungsi dengan baik. Dalam hal ini memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta wadah aspirasi masyarakat. Nah, artikel ini juga mencoba memaparkan bagaimana hasil literatur dari partai politik untuk menciptakan ataupun menuju tujuan yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia, bahwasannya untuk eksistensi partai politik itu untuk memenuhi pilar-pilar demokrasi dengan melakukan dan menjabarkan pendidikan politik. Nah, penulis ini juga mengartikan bahwa pembiayaan publik kepada partai ini cenderung diperhatikan secara umum dibandingkan diperhatikan dalam kepentingan individu. Nah, selanjutnya saya
akan mereview jurnal ke-6, yaitu Politik Hukum Keuangan Partai Politik di Indonesia dalam perspektif model pengaturan partai politik. Nah, berkalian dengan berbagai hak istimewa organisasi partai politik, di mana ini memberikan penegasan bahwasannya peran penting partai politik dalam konteks demokrasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya partai politik merupakan pilar demokrasi. Nah, yang artinya semakin besar akses keuangan yang dimiliki oleh partai politik, semakin besar juga peluang partai politik itu memperoleh legitimasi untuk mempertahankan dan memperluaskan kekuasaan politik. Dan kalau misalnya kekuasaan partai politik itu lebih luas dan lebih kokoh, berarti kan pilar-pilar demokrasi juga terjamin. Nah, dalam jurnal ini juga penulis tuh menjelaskan bahwasannya undang-undang khusus partai, undang-undang pemilu dan juga kampanye itu merupakan salah satu pendorong untuk pendanaan yang dilakukan oleh APBN negara itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh partai politik yang diberikan yang ada di Indonesia. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas dengan review jurnal ke-7, itu tentang perkembangan konseptual dan eksistensi konvensi ketatanegaraan pasca perubahan konstitusi. Nah, dalam jurnal ini penulis itu melakukan pendekatan secara konseptual, di mana artikel ini menjawab persoalan-persoalan konvensi ketatanegaraan di mana tetap eksis karena konvensi ini merupakan subsistem yang selalu melekat dan hadir pada sistem ketatanegaraan negara dimanapun, termasuk itu negara Indonesia. Nah, dari perkembangan tersebut, maka pemahaman terhadap konvensi ketatanegaraan Indonesia yang dapat disandarkan pada doktrin maupun contoh-contoh lama yang cenderung out of the date, karena konvensi beradaptasi layaknya amuba, tidak hanya dalam rangka menjalankan proses ketatanegaraan, namun juga mengisi kekosongan guna menyempurnakan hukum ketatanegaraan yang seharusnya diisi oleh hukum. Nah, karena itu ada urgensi yang dianggap penting oleh penulis, yaitu pertama urgensi akademik dan juga urgensi untuk menjawab persoalan eksistensi dari partai politik ini. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjabarkan tentang jurnal yang ke-8, yaitu pelembagaan oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, jurnal ini tuh membahas tentang pelembagaan oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia, yaitu DPR. Nah, sebagian besar dari konseptualisasi pemikiran si penulis ini tentang interaksi konstitusi dan politik. Nah, penulis jurnal yaitu Susanto menyajikan analisis yang mendalam mengenai peran oposisi dalam sistem politik Indonesia, khususnya dalam konteks DPR. Nah, melalui analisis ini Susanto mengungkapkan bahwasannya pelembagaan oposisi dalam DPR ini memiliki peran sentral dalam menyeimbangkan kekuasaan dan pengambilan keputusan politik di Indonesia. Nah, dan oleh sebab itu pendanaan dari negara untuk partai politik yang merupakan roda kendaraan untuk masuk ke legislatif dan eksekutif merupakan hal yang harus diperhatikan. Nah, oke, jurnal yang terakhir itu adalah intuisi logika pasar ke dalam partai politik. Nah, dalam jurnal ini penulis itu terlalu fokus pada analisis konseptual dan belum memberikan contoh konkret mengenai bagaimana logika pasar terjadi dalam partai politik di Indonesia. Namun dalam jurnal ini penulis itu melakukan pendekatan dengan teorinya Van Biesen, di mana teori ini menjelaskan bahwasannya adanya biaya elektoral, di mana bagaimana partai politik itu terjun langsung ke dalam pasar untuk melakukan dana-dana untuk mengikuti kontestasi sebuah contohnya itu kontestasi pemilu, yaitu sebuah ajang perlombaan. Oleh sebab itu saya Marisa sudah menjelaskan ataupun mereview 9 jurnal tadi. Apabila ada kekurangan dan juga ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.